Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai cluster sampling. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kami, yaitu ada Hasna Uswatun Hasanah, Rizky Eka Pradana, Siti Akmarina Alifah, dan Vira Nuranifah. Definisi cluster sampling. Yang pertama ada menurut Margono 2004, cluster sampling atau sampel area adalah di mana teknik ini digunakan ketika populasi tidak terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari kelompok-kelompok individu atau cluster. Pengertian lainnya, cluster sampling adalah teknik sampling di mana peneliti membentuk beberapa klaster dari hasil penyeleksian sebagian individu yang menjadi bagian dari sebuah populasi. Beberapa klaster dari populasi ini lalu dibentuk berdasarkan sifat atau karakteristik yang homogen atau identik di antara individu-individu tertentu dalam sebuah populasi. Cara dan teknik dalam melakukan teknik cluster sampling area, yaitu pertama, yang harus dilakukan adalah menentukan sampel dari sebuah populasi dengan mengambil wakil atau individu-individu dari setiap wilayah atau daerah geografis yang ada. Kemudian, langkah selanjutnya adalah menentukan kelompok atau cluster dengan menggolongkan data atau membagi satuan data yang awalnya besar ke dalam satuan data yang lebih kecil yang memiliki kesamaan. Maksudnya yaitu menggolongkan atau membagi sampel ke dalam beberapa kelompok secara merata berdasarkan kesamaan karakteristik atau sifatnya yang biasa disebut sebagai cluster. Setelah cluster terbentuk, langkah selanjutnya adalah memilih cluster yang ada secara acak untuk dijadikan sampling atau objek yang akan diteliti. Selanjutnya, sampel dari setiap cluster yang dipilih secara acak tadi dapat diseleksi dalam pemilihan yang lebih mengerucut lagi, yang didasarkan pada parameter yang sudah ditentukan sebelumnya, yaitu dapat dilihat dari segi latar belakangnya, perilaku, kebiasaan, atau hal lain yang dapat menjadi fokus penelitian yang dilaksanakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi cluster sampling. Di cluster sampling ini terdapat 3 klasifikasi. Yang pertama ada one stage cluster sampling. Cluster sampling ini dilakukan dalam satu tahapan saja. Contohnya, sebuah badan amal ingin mengambil sampel anak putus sekolah di 5 desa untuk memberi dana pendidikan. Dengan mengaplikasikan one stage cluster sampling, badan amal ini dapat secara acak memilih desa-desa atau klaster untuk membentuk sebuah sampel. Maka pertolongan pun dapat didatangkan bagi anak-anak putus sekolah ini. Lalu, yang kedua ada two stage cluster sampling. Sebuah sampel yang didapat dari 2 tahapan sampling dapat dibilang memiliki hasil yang lebih baik ketimbang sampel yang dicapai dari teknik cluster sampling satu tahap atau one stage cluster sampling. Dalam two stage cluster sampling, hanya beberapa anggota saja yang dipilih dari setiap cluster dengan melalui penerapan metode sampling lainnya yang dilakukan secara internal. Dapat berupa systematic random sampling atau simple random sampling. Contoh two-stage cluster sampling yaitu seorang pengusaha ingin melihat data dari semua pabrik yang tersebar di berbagai wilayah di Jawa Timur. Menerapkan one-stage cluster sampling akan memakan terlalu banyak biaya dan waktu. Dengan menerapkan two-stage cluster sampling, pengusaha tersebut membentuk sampel dari para pekerja yang bekerja di pabrik yang berbeda, membentuk sejumlah klaster. Lalu dibagi berdasarkan ukuran pabrik atau status operasional dari tiap pabriknya. Dalam two-stage cluster sampling ini, teknik sampling lainnya serupa simple random sampling dipergunakan sebelum lanjut dengan kalkulasi berikutnya.
Lalu, yang terakhir ada multiple stage cluster sampling. Untuk riset yang dilakukan di wilayah geografis yang banyak, hanya dapat dilakukan dengan multiple stage cluster sampling dengan membentuk sejumlah cluster yang rumit. Banyak langkah-langkah membentuk listing dan sampling yang digunakan dalam teknik sampling ini. Contoh multiple stage cluster sampling yaitu sebuah perusahaan ingin melakukan survei mengenai literasi digital di Jawa Barat. Peneliti dapat membagi ke seluruh populasi Jawa Barat ke dalam kelompok kota atau klaster. Langkah berikutnya adalah memilih kota-kota dengan populasi tertinggi dan memfilter populasi berdasarkan kepemilikan akses internet. Di sini saya Rizky Eka Pradana akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari cluster sampling ataupun area sampling. Yang pertama, terdapat kelebihan dari cluster sampling terdapat yaitu 5 poin di sini. Yang pertama, lebih tepat menduga populasi karena variasi dalam populasi dapat terwakili dalam sampel. Yang kedua, lebih efektif dan efisien dari segi tenaga, waktu, dan anggaran biaya dalam melakukan proses penelitian. Yang ketiga, dapat mencakup populasi yang luas. Yang keempat, meminimalisir variabel yang sangat membingungkan. Dan yang kelima, bila prosedur pengambilan sampel dilakukan dengan tepat, akurasi hasilnya memiliki persentase yang sangat tinggi. Yang selanjutnya, selain dari kelebihan, cluster sampling ini memiliki kelemahan ataupun kekurangan. Yang pertama, tingkat error samplingnya cukup tinggi. Yang kedua, memerlukan waktu yang lama karena harus membaginya dalam area-area tertentu. Yang ketiga, bila elemen sampling tidak terpenuhi, maka teknik ini tidak dapat diterapkan di saat penelitian. Yang keempat, tidak seperti teknik sampling yang lainnya, cluster sampling ini tidak memiliki alternatif lain agar tetap bisa diaplikasikan. Dan yang kelima, persentase human error dalam pelaksanaannya cukup tinggi, terutama dalam tahapan pembagian kelompok sampel. Contoh yang pertama, di sini peneliti ingin meneliti gambaran karakteristik orang tua mahasiswa FIP UPI. Karakteristik tersebut terdiri dari usia, suku, pendidikan, dan pekerjaan. Lalu mahasiswa FIP UPI dibagi dalam 4 tingkat, tingkat 1, 2, 3, dan 4. Dan dipilih secara acak mahasiswa FIP UPI tingkat 3. Maka, semua orang tua mahasiswa FIP UPI yang berada di tingkat 3 akan diambil sebagai klaster atau sebagai sampel. Contoh cluster sampling. Misalnya, ketika suatu lembaga ingin melakukan survei mengenai performa sinyal telekomunikasi di seluruh wilayah Sulawesi, para peneliti dapat membagi-bagi populasi keseluruhan wilayah Sulawesi ke dalam pengelompokan berdasarkan kota-kota. Lalu, cara selanjutnya dalam cluster sampling adalah dengan menyeleksi kota-kota dengan populasi terbanyak, lalu menyaringnya lagi dan memilih individu-individu yang menggunakan sinyal telekomunikasi saja. Seorang peneliti ingin membuat survei mengenai performa akademis siswa di salah satu kota. Berikut ini adalah langkah-langkah yang dapat diambil. Yang pertama, peneliti membagi populasi siswa SMA tersebut menjadi beberapa kelompok atau klaster berdasarkan kecamatan. Kemudian, peneliti memilih beberapa klaster sesuai dengan penelitian yang sedang dilakukan melalui pemilihan sampel acak yang sistematis. Lalu, dari beberapa klaster kecamatan yang telah dipilih secara acak, peneliti dapat memilih untuk memasukkan semua siswa SMA sebagai subjek atau memilih beberapa subjek dari tiap klaster kecamatan melalui random sampling yang sistematis. Terdapat contoh yang saya ambil dari ruang lingkup masyarakat. Misalnya, saya membagi di sini menjadi kelompok perumahan dan juga kelompok pedesaan. Nah, di kelompok perumahan ini biasanya di suatu perumahan terdapat seperti blok-blok ataupun rumah-rumah yang terbagi berdasarkan blok ataupun nama jalannya. Nah, itu bisa disebut ataupun bisa diibaratkan seperti pembagian kelompok
ataupun cluster sampling. Yang kedua selanjutnya yaitu pada masyarakat pedesaan. Pada masyarakat pedesaan biasanya pembagiannya yaitu berdasarkan profesi. Misalnya ada profesi yang petani, nelayan, ataupun sebagai penanam petani, pegawai ataupun pegawai pabrik. Sekian dan terima kasih.